Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kak Junet. Makasih Bu. Silakan duduk. Oh, kamu Junet anak 10 DPIB kan ya? Iya. Oh, iya. Gimana kabarnya Junet, sehat? Sejauh ini sehat. Iya. Kamu udah lama loh nggak main-main ke ruang BK, kenapa? Ya gitulah Bu. Oh, gitu. Jadi kemarin kamu ini ya minta sesi konseling sama Ibu Hari. Iya. Sebelumnya ini ekstrakurikuler kamu aman kan? Kamu masih aktif ya ekstrakurikulernya? Sejauh ini biasa masuk, biasa enggak. Oh iya, kenapa seperti itu? Ada urusan dan juga sekarang kayak susah bersosialisasi. Oh, gitu. Oke, Junaid, sebelum kita mulai untuk sesi konseling hari ini, sebenarnya gimana, kamu udah nyaman belum duduk di situ? Atau kamu mau kita duduk konseling yang secara lesehan atau tetap mau gitu? Gini aja dulu. Udah nyaman kira-kira beneran? Iya. Oke, baik. Nah, kalau gitu Junet, apakah ini pertama kali kamu sesi konseling? Iya. Oh ya, pertama kali. Oke, baik, kalau begitu Ibu sedikit mau menjelaskan terkait konseling itu sendiri supaya kamu paham. Nah, jadi konseling itu gunanya untuk membantu kamu mencari faktor masalah dan membantu kamu untuk memecahkan dari masalah kamu itu. Nah, di dalam proses konseling itu ada kode etik. Nah, kode etik ini termasuk dari prinsip-prinsip dan asas. Jadi ada namanya asas kerahasiaan. Apapun yang Ibu sampaikan, kamu ceritakan di ruangan ini, itu tidak akan menyebar kemanapun, karena itu adalah kode etik sebagai guru BK. Nah, di dalam konseling juga ada namanya asas keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi semakin aktif nanti kamu cerita, semakin terbuka kamu, sukarela kamu untuk bercerita, akan semakin mudah juga kita mencari penyebab masalah kamu dan solusinya. Seperti itu. Gimana? Kira-kira kamu sudah paham? Kemarin sebenarnya mau bicara sama Ibu, tapi karena ketidaktahuan tentang politik itu, saya khawatir Oh, jadi cerita yang akan saya bagikan bocor. oh, seperti itu. Jadi ada ketakutan cerita kamu bakal kebongkar seperti itu kalau misalnya cerita ke Ibu. Iya. Jadi kamu gak usah khawatir, apapun yang kita sampaikan itu tidak akan keluar kemanapun, even orang tua kamu maupun wali kelas kamu. Begitu. Nah, sekarang kamu paham ya? Oke, baik. Jadi supaya sesi konseling kita ini berjalan efektif dan efisien, untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan 40 menit. Gimana? Apa kamu setuju? Saya rasa itu cukup, saya setuju. Cukup 40 menit, setuju ya? Oke, baik. Junet, untuk bisa memulai konseling ini, mari kita berdoa sama-sama supaya lancar masing-masing. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa sih masalah yang belakangan ini tuh mengganggu pikiran kamu, sampai-sampai banyak nih guru-guru mata pelajaran yang juga melapor ke Ibu tentang kamu. Boleh kamu ceritakan senyaman-nyamannya dan relax-relaxnya. Begini Bu, sebenarnya masalah saya itu tidak terlalu besar, cuman ini mengganggu pikiran saya karena saya memiliki kayak pikiran negatif begitu Bu. Negatif. Iya, kayak saya tidak memiliki keberanian untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya, sehingga ketika saya mempunyai masalah atau terlambat masuk dalam kelas, saya tertinggal pelajaran tersebut dan saya merasa malas kalau sudah tertinggal dan terbiasa saya tertidur dan saya merasa tidak nyaman dengan teman-teman
saya bertanya dengan mereka begitu. Oh, jadi gue paham. Jadi kamu itu punya pikiran-pikiran negatif terhadap diri kamu. Kamu juga ternyata banyak guru yang melapor kalau kamu itu sering tidur di kelas karena kamu itu ketika sudah tertinggal pelajaran kamu sudah tidak mau lagi mengikuti pelajaran karena kamu tidak paham dan kamu tidak ada orang yang bisa kamu tanyai karena kamu tidak bersosialisasi gitu ya di kelas. Kamu tapi punya teman kah di kelas lain atau kamu hanya tidak berteman di kelas kamu saja? Di kelas lain ada, cuman enggak senyaman. Tidak sedekat itu. Iya. Jadi tidak ada teman dekat ya di sekolah ini. Iya. Ibu paham, ibu paham sekali. Kamu merasa terpojokkan gitu ya. Iya. Sebenarnya kamu ingin, tapi kamu juga bingung mau mulai dari mana. Kamu juga ingin aktif gitu ya, mengikuti pelajaran di kelas, tapi kamu juga tidak paham dan tidak ada orang yang ingin ditanyai. Karena menurut ibu juga punya support sistem di sekolah itu penting ya, dan kamu Iya. tidak memiliki itu, Iya. sehingga kamu merasa terpojokkan gitu. Iya. Seperti itu. Baik. Oke, nah Junet, sekarang ibu sudah tahu masalah kamu dan alasan kamu kenapa sering tertidur di kelas. Baik, ibu paham. Oke, kalau gitu kalau kamu sudah siap, kamu kan ingin ya masalah ini terpecahkan, Iya. karena ya. Jadi mungkin kita bisa coba lihat dulu dari upaya apa sih yang udah kamu coba lakukan untuk memecahkan masalah kamu ini. Nah, upaya saya Bu, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya ketinggalan pelajaran dan mulai malas, saya mencoba untuk memahami apa yang saya sampaikan itu, apa materi apa yang sudah saya sampaikan pada saat itu. Cuman apa ya, saya merasa tidak paham dengan materi tersebut, dan setelah pulang sekolah saya mencoba bertanya kepada teman, cuman teman saya itu acuh tak acuh memberikan informasi tersebut. Entahkah karena saya dipojokkan atau memang saya dianggap tidak bisa berteman dengan mereka, atau mereka merasa tidak paham dengan materi tersebut. Tapi saya rasa sih sebenarnya mereka tidak nyaman dengan saya. Oh begitu. Iya. Baik. Jadi kamu sudah coba ya berupaya untuk membuka diri kamu, bertanya dengan teman kamu, tapi mereka sudah menolak duluan. Iya, dan juga begini Bu, ketika saya mencoba untuk melakukan bersosialisasi dan berkomunikasi, namun saya ditolak, harus untuk melakukan itu untuk kedua kalinya saya enggak. Oh seperti itu, baik, ibu paham. Karena kamu sudah merasa ditolak, jadi untuk apa melakukan lagi? Pasti kan akan ditolak. Jadi kamu berpikir seperti itu. Oke, baik, ibu paham. Karena ibu paham juga bagaimana rasanya ditolak, walaupun sebenarnya kamu ingin berupaya gitu ya untuk memecahkan masalah ini. Baik, Nak Junet. Kalau gitu, kalau misalnya upaya yang sudah kamu lakukan itu belum memuaskan, mari kita cari nih cara lain untuk adakah kamu ide lain untuk bisa bergaul atau bersosialisasi dengan teman di kelas kamu? Nah, untuk mencoba sekali lagi, mungkin selepas ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan teman saya yang lain. Mungkin ada teman saya yang paham dan mau membuka diri kepada saya, dan mulai akan meninggalkan pikiran-pikiran saya bahwa saya mungkin dipojokkan. Mungkin saya bisa memendam itu dulu untuk mencoba ke teman lain, dan juga mungkin saya bisa memberikan diri untuk bertanya langsung. Kemudian adakah ide lain yang mungkin terbesit di pikiran kamu untuk bisa bergaul lebih baik lagi dengan teman-teman kelas? Mungkin pada saat saya mencoba berkomunikasi, saya mungkin bisa membangun keakraban dulu. Karena kemarin memang saya langsung bertanya, apa sih materi yang tadi? Apa sih yang dibahas tadi? Saya tidak kayak coba so akrab begitu. Mungkin saya akan mencoba so akrab, membuat dia nyaman supaya saya merasa saya diterima oleh mereka. Mungkin itu sih yang bisa saya. Oke,
bagus sebenarnya ide-ide yang kamu sampaikan. Ibu sangat Ibu suka sekali dengan ide yang kamu sampaikan. Berarti kita bisa mulai dari mencari cara-cara yang kamu sampaikan tadi untuk kamu bisa bergaul di kelas supaya kamu bisa membuka diri. Tadi kamu mungkin bisa coba lebih aktif dan mendekatkan diri dengan teman-temanmu, dimulai dari membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Terus kalau misalnya kamu sudah mulai tidak paham nih dengan materi, kamu bisa langsung berani untuk coba tanya dulu. Jadi seperti biasa kamu langsung diam dan tertidur. Nah, kali ini kamu ingin mencoba untuk bertanya langsung ya kepada guru. Bagus sekali. Nah, lalu tadi kamu sampaikan juga ingin langsung membuka diri kepada teman-teman dengan membuat nyaman gitu ya. Oke, mungkin ini merupakan ide yang bagus untuk kamu mulai. Tapi kamu tidak ada rasa untuk menjauh juga dengan teman-teman. Sebenarnya saya tidak memiliki sih untuk menjauh dengan teman, karena saya sadari kita kan makhluk sosial, kita butuh teman untuk berbagi pengalaman atau meminta support. Begitu. Saya tidak memiliki pikiran untuk menjauh dengan teman. Baik, bagus sekali. Berarti tidak ada konflik ya di antara kamu dengan teman-teman kelasmu? Sejauh ini nggak ada. Hanya saja karena kamu tidak membuka diri, jadinya seperti ada jarak antara kamu dengan teman-teman kamu. Baik, berarti kita di sini sudah mengetahui ya akar permasalahannya ya Nak ya, bahwasanya ada rasa ketidakterbukaan atau kamu yang menutup diri di kelas, sehingga itu berdampak juga dengan akademikmu. Maka solusinya kamu bisa mulai membuka diri dan memberanikan diri untuk bertanya kalau misalnya kamu tidak paham materi di kelas, seperti itu. Iya. Oke, jadi supaya ibu tahu nih konseling kita berjalan efektif, mungkin ibu bisa mendengar cerita kamu sedikit setiap harinya ke sini supaya kita lihat apakah ide-ide yang kamu sampaikan tadi itu sudah efektif atau belum. Jadi kalau misalnya belum, kita bisa mencari ide lain. Oke? Oke, bagus sekali Junaid. Baiklah Junaid, ibu rasa konseling pertama kita ini berjalan baik karena kita sudah mengetahui akar permasalahan kamu, solusi yang kamu sampaikan tadi juga sudah bagus, ibu sangat mendukung. Jadi kira-kira kapan kamu ingin mencoba memulai ide-ide tadi? Saya rasa secepatnya saya akan memulainya, karena saya tipikal orang yang penasaran sebenarnya. Baik, bagus. Ibu suka sekali semangat kamu. Ibu rasa kamu bukan orang yang introvert banget, menutup diri, karena kalau dari proses konseling kita, ibu lihat kamu juga tipe yang kalau sudah didekati, kamu mau kok bercerita dan mendekat. Jadi ibu ingin kamu menghilangkan pikiran-pikiran negatif di diri kamu. Bukan salah kamu kalau misalnya ada orang lain yang tidak suka dengan kamu. Jadi kamu cobalah untuk berubah untuk diri kamu. Kalau kita baik, orang juga akan baik dan menerima kita. Begitu ya Nak ya. Dan ingat, kewajiban pertama kamu di sekolah ini, kamu itu harus mengutamakan pendidikanmu. Jangan malas-malas di kelas, jangan tertidur. Kalau misalnya tidak tahu materinya, kamu sampaikan, tanya ke guru matanya. Kalaupun diperlukan kamu ingin mengambil kelas tambahan, sampaikan kepada ibu. Nanti bisa kita membuat kelas tambahan supaya orang-orang yang tertinggal materi, tidak paham di kelas, bisa menyusul lewat fasilitas kelas tambahan itu tadi. Seperti itu ya Nak ya. Jadi sampaikan saja kendala yang kamu jumpai selama nanti kamu melakukan ide-ide solusi itu tadi. Baik, nah Junaid, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan? Sejauh ini sudah tidak ada yang ingin saya sampaikan. Baik, sudah jelas ya semuanya. Alhamdulillah. Ibu tunggu kabar baiknya, semoga segera terselesaikan masalah kamu.
Kalau gitu karena waktu sudah berakhir juga, waktunya sudah cukup. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mari Ibu antar keluar. Iya Bu. Halo, perkenalkan nama saya Nurdian M. Di sini saya sebagai observer yang dilakukan oleh apa aku bilang nih Kadek? Saya Dari proses konseling nih Kadek Swardani. Oh, dari proses 1 2 3. Halo, saya Nurdian M. Ribut. Tidak. 1 2 3. Halo, saya Nurdian M. Di sini saya sebagai observer dari hasil proses konseling yang dilakukan oleh Nikadek Swardani. Di sini saya mau berkomentar mengenai proses yang telah dilakukan oleh Nikadek Swardani, di mana Nikadek Swardani telah melakukan proses konseling seperti yang di awal telah menunjukkan sikap attendingnya sampai terminasi, yang dimana Nikadek Swardani ini telah melakukan proses attending dari awal sampai akhir. Dia telah mempertahankan proses attendingnya tersebut. Nikadek Swardani mempertanyakan perasaan seorang konselinya, di mana juga Nikadek Swardani ini memberikan bahasa tubuh atau bahasa verbal seperti yang seperti sentuhan-sentuhan kecil oleh konselinya tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arbain. Di sini saya selaku observer dari konselor yang sudah dilakukan oleh Nikadek Swardani dengan siswanya di SMK Negeri 3 Makassar, yaitu dalam proses konseling. Adapun yang ingin saya berikan masukan dalam proses konseling tersebut adalah bahwasanya Nikadek ini sebagai konselor sudah menyampaikan tujuan konselingnya kepada konselinya. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan konselinya juga sudah dilaksanakan secara konkret. Jadi dia juga sudah menganalisis bahwa apa yang dibutuhkan oleh konselingnya tersebut sudah diberikan secara penuh oleh konselornya atau Nikadek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman sebagai observer dari saudari Nikadek Swardani. Dari hasil kegiatan proses konseling Nikadek Swardani, saya rasa saudari Nikadek ini sudah menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseling. Kemudian juga dari posisi duduk itu saya lihat saudari Nikadek ini sudah mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat kepada konseling. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya M. Jones selaku observer pada proses konseling dari Nikadek Swardani. Bahwasanya dalam keterampilan mengamati oleh sang konselor sudah menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi dari konseli. Kemudian dalam keterampilan mendengarkan juga sudah memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh konseli. Kemudian pada saat konselor sudah merespon pernyataan dari konseli berdasarkan sebab dan akibat dari masalah oleh konseli. Kemudian pada saat merespon perasaan yang terselubung di balik pernyataan oleh konseli. Kemudian merespon makna dari apa yang telah diberikan oleh konseli terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli. Kemudian membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya. Kemudian membantu konseli mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukannya. Membantu konseli dalam tahap terminasi telah membantu konseli membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseli dan telah mengakhiri sesi konseli dengan baik. Cukup sekian hasil observer yang saya lakukan. Terima kasih.